Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut pada sesi yang kedua, kitab yang membahas tentang masalah akidah karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Kita masih dalam pembahasan membicarakan tentang sifat menetap tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya atau sifat istiwa, yaitu dua hal yang dibahas, ulu dan istiwa. Ulu itu menunjukkan maha tinggi, sedangkan istiwa itu menunjukkan sifat af'al atau sifat fi'liyah, perbuatan, yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit sana. Nah, masih dalam apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, kalau yang kita lihat pada pembahasan sebelumnya yang terakhir dibahas itu tentang riwayat dari Abu Dawud dalam kitab Sunannya, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, inna ma bainas sama'in ila sama'in masiratu kadza wa kadza. Antara langit yang satu dan yang lainnya jaraknya itu sekian dan sekian. Dan disebutkan hadis yang panjang tentang hal itu. Lalu disebutkan wa fauqa zalika al-arsyu Allah subhanahu fauqa zalik. Dan di atas semua itu adalah arsy, dan Allah di atas itu semuanya, Allah itu di atas arsy dan di atas seluruh makhluk yang lainnya. Maka kesimpulannya dari riwayat tersebut kita dapat simpulkan juga ya, sebagai dalil yang menunjukkan makhluk yang paling besar dan paling tinggi itu adalah arsy. Dan Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Walaupun kita katakan tadi makhluk yang paling besar itu adalah arsy dan paling tinggi, Allah itu lebih besar daripada arsy-Nya. Dan Allah lebih tinggi daripada arsy-Nya tadi. Lalu dikatakan oleh Ibnu Qudamah, fahadza wa ma ashbahahu mimma ajma'as salafu rahimahullah ala naqlihi wa qabulihi wa lam yata'arradu li raddihi wa la ta'wilihi wa la tashbihihi wa la tamtsilihi. Dan dalil-dalil semacam itu, dan bahkan ada ijma. Jadi yang tentang yang kita pelajari ini tentang Allah itu maha tinggi dan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh salaf. Jadi ada kenukilan di sini, ada perkataan ijma. Di sini ada naqlihi wa qabulihi. Nukilan ijmanya itu ada dan kita diperintahkan untuk menerimanya. Jadi yang kita bicarakan di sini bukan pembicaraan sebagian orang saja. Allah itu menetap, Allah itu maha tinggi, Allah itu menetap di atas arsy-Nya. Ini bukan pembicaraan sebagian orang saja, sebagian kalangan. Bahkan ini telah dibicarakan oleh para ulama di masa silam dan telah jadi ijma, konsensus atau kesepakatan mereka. Dan ini sekaligus juga membatalkan pemahaman yang mengatakan bahwasanya pembicaraan asma wa sifat saat ini tidak perlu dibahas, buat umat terpecah belah saja. Keliru. Justru yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang telah disepakati, sehingga ada pemahaman-pemahaman yang keliru tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Nah, itu yang mesti diluruskan, disesuaikan dengan Al-Quran, disesuaikan dengan hadis, disesuaikan dengan kesepakatan para ulama. Karena sebagian kalangan nilai nggak perlu bahas ini, kita cukup bahas manajemen hati, manajemen jiwa, manajemen kolbu, atau membahas masalah-masalah fikih saja. Namun tidak perlu membahas asma wa sifat karena akan membuat perpecahan sih di tengah-tengah umat. Ini hal yang keliru karena seperti yang dinukil di sini, kita menanyakan di mana Allah, kemudian jawabannya Allahu fis sama, Allah itu di atas langit atau Allah itu di atas sana. Ini sudah disepakati. Dibicarakan saat ini boleh atau tidak? Boleh. Bahkan pembicaraan asma wa sifat itu semakin meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan tahu bagaimana memahami dan merenungkan nama Allah
memahami dan merenungkan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau dia melakukan takwil, berarti pemahamannya pada nama dan sifat Allah itu kurang. Dia selewengkan maknanya ke makna yang lain, berarti tidak sempurna dia dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu diluruskan. Nah, kemudian kita lihat perkataan, dan ini merupakan kaidah sekaligus di sini yang ada kaitannya dengan istiwa yang dibahas. Namun ini kaidah secara umum yang disebutkan oleh Imam Malik dalam memahami asma, yaitu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Su'ilal Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas rahimahullah itu pernah ditanya. Imam Malik bin Anas rahimahullah itu pernah ditanya. Beliau adalah Imam Darul Hijrah dan salah satu ulama dari ulama mazhab yang terkenal, 4 mazhab yang terkenal. Ada dari Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad. Imam Malik bin Anas pernah ditanya, "Ya Aba Abdullah." Di sini tidak disebutkan siapa yang bertanya. Cuma dikatakan dengan lafaz kila. Ditanya Imam Malik, "Wahai Abu Abdullah." Nama kunya dari Imam Malik itu adalah Abu Abdullah. Jadi yang pakai nama Abdullah itu sejak dulu itu sudah banyak. Ya, nama kuno kalau sekarang ya nama pasaran. Ya, itu sudah banyak. Dan nggak perlu nganggap aneh nama seperti ini. Bahkan nama Abdullah dan Abdurrahman itu nama yang terbaik. Tolong nanti kalau nikah dan punya anak jangan ikuti nama tren saat ini seperti ada 2 sifat. Pokoknya nama yang aneh. Yang kedua apa? Susah diucap. Ya, susah diucap. Tentu dia nggak pakai nama-nama dari Rusia itu. Ya. Rusia itu paling sulit sekali disebut itu. Saya sampai sekarang salah-salah nyebut terus. Lihat komentator kok ngomongnya gini, kok yang ini kok saya bacanya gitu ya. Kok nggak bisa disebut ini pakai nama untuk orang Indonesia, nggak bisa. Ya. Cari nama yang aneh, pokoknya nama aneh dan belum pernah ada. Ya, thayyib. Nama aneh dan belum pernah ada. 2 sifat itu saja. Ya Allah, sampai setiap kali ditanya nama kok saya tuh bingung juga. Saya sampai mau marah-marah juga sampai yang nanya ke saya, "Pak, jenengan dapat nama dari mana?" "Saya dapat dari sini." Saya nggak tahu dalam bahasa Arab ada nama itu. Buat namanya serba-serba aneh. Kalau itu pun bahasa Arab diplesetin lah. Ya, diplesetin namanya jadi sedikit-sedikit gaul gitu. Ya. Dan buat orang sulit baca. Sulit baca kan nanti ketika ujian akhir nasional sulit juga kan, mau di ini ada yang mau di absen, mau disebut namanya, belum lagi ngantri panggil namanya sulit lagi. Ya Allah, lidahnya mendingan pakai nama Joko dan Selamat ini. Atau Untung, ya. Untung Selamat kalau mau kasih nama. Itu lebih enak sekali loh. Untung dan Selamat digabungkan coba. Itu nama paling bagus sekali itu, Untung Selamat. Itu lebih enak disebut loh. Saya juga kalau ingat, oh namanya Untung Selamat, alhamdulillah bisa ingat. Coba kalau namanya itu pakai Arsafin lah, apalagi nanti ada yang Shevchenko tambah belakang-belakangnya lagi yang ini, Allah musta'an. Hidungnya nggak pas nanti dengan hidungnya orang Rusia tadi. Ya. Cuma nama sederhana Abdullah ini nama pasaran nih dari dulu sampai sekarang. Imam Malik Abu Abdullah, iya kan? Namanya anaknya Abdullah. Nanti berikutnya ada ulama juga nama Abdullah juga sama. Kenapa kalau bingung kasih nama? Mau kasih nama Imam Malik juga bisa kasih nama anak juga Malik. Emangnya salah kalau kasih nama Malik juga? Kalau sudah banyak nama Malik ya sudah enak kalau disebut. Orang guru juga absen. Oh Malik, oh ini Malik dari Gunung Kidul, oh ini Malik dari Sleman. Oh gampang nyebutnya. Ya, Abu Abdullah ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang ayat surat Thaha ayat ke-5. Ar-Rahman yaitu Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya. Imam Malik ditanya,
kaifa istawa. Bagaimanakah Allah itu beristiwa? Bagaimanakah Allah itu beristiwa? Kemudian Imam Malik menjawab, dan ini jadi kaidah. Al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'kulin wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun summa amara birrajul fa ukhrija. Riwayatnya di sini dikeluarkan oleh Al-Khattabi dalam Gunya Anil Kalam wa Ahlihi, juga dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad dari Imam Malik. Ya, jadi ada riwayatnya yang menyebutkan tentang hal ini. Imam Malik ditanya tentang firman Allah. Bagaimana kita mau memahami firman Allah Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, alal arsyis tawa, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ditanya Imam Malik, bagaimana Allah itu beristiwa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Maka jawaban dari Imam Malik seperti berikut. Beliau katakan istiwa itu tidaklah samar lagi maknanya. Artinya sudah diketahui maknanya. Istiwa sudah diketahui maknanya. Maknanya kita sudah tahu. Kemudian wal kaifu ghairu ma'kul. Kaifiyahnya, yaitu bagaimana Allah itu beristiwa. Apakah sama seperti raja itu bersemayam? Di sini jawab oleh Imam Malik, kalau kaifiyahnya, hakikatnya ghairu ma'kul, logika itu nggak masuk. Artinya tidak bisa kita bayangkan. Artinya kaifiyahnya, hakikatnya tadi tidak bisa kita visualisasikan. Namun walaupun kita tidak bisa menggambarkannya seperti apa, tapi kita tahu maknanya. Kata Imam Malik, wal imanu bihi wajibun. Iman pada sifat istiwa itu wajib. Berarti kalau wajib di sini tidak boleh ditawil. Maka kata beliau, wasu'alu anhu bid'atun. Kalau tanya-tanya tentang masalah tadi, yaitu masalah kaifiyahnya tadi, hati-hati, itu adalah bid'ah, perkara yang mengada-ngada. Tanya tentang kaifiyahnya tadi, itu perkara yang mengada-ngada. Kemudian orang ini, karena dia tanya tentang kaifiyah, hakikat dari istiwa tadi, akhirnya summa amara birrajul fa ukhrija. Diperintahkan orang itu kemudian dikeluarkan dari majelis tadi. Dikeluarkan dari majelis tersebut. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, yang namanya nama dan sifat, makna sudah bisa kita pahami. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Al-Malik, nama Allah Al-Quddus, maknanya sudah kita pahami. Dan makna ini sesuai yang kita bayangkan. Maknanya, Ar-Rahman Maha Pengasih, Al-Malik yang menguasai, yang merajai, Al-Quddus yang Maha Suci, suci dari sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat yang tercela. Kita sudah tahu makna ini. Namun lihat bagaimana menggambarkan. Misalnya dalam sifat, dikatakan kemarin kita sudah bahas ada penyebutan tangan, ada penyebutan sifat Allah, dhahak, tertawa. Di sini kita bahas sifat Allah al-ulu dan sifat Allah istiwa. Allah itu maha tinggi. Maha tingginya tempatnya di mana? Ya pokoknya kita pahami di atas ars. Arsnya itu di mana? Wah, kita belum tahu ini arsnya itu di mana. Pokoknya ars itu makhluk Allah yang paling tinggi dan Allah di atas seluruh makhluknya. Pahami seperti itu, kita sudah pahami maknanya. Kaifiyahnya istiwa, bagaimana Allah menetap tinggi tadi? Wah, kita nggak tahu. Maka tadi dikatakan oleh Imam Malik, untuk kaifiyahnya, kalau maknanya dipahami, kalau kaifiyahnya ghairu ma'kul, logika nggak masuk.
Artinya tidak bisa kita bayangkan karena belum pernah dijelaskan tanggal ini. Divisualisasikan juga oleh Nabi SAW juga belum. Maka sudah seringkali saya contohkan, misalnya sesuatu yang tidak kita lihat, kita telepon teman saja. Yang jelas kita pahami kalau kita telepon dia ke nomor ini berarti sama-sama pakai HP. Ya, sama-sama pakai HP. Ke nomor ini, oh dia angkat HP-nya. Oh saya pahami, saya tahu dia itu pakai HP. HP-nya jenis apa? Keluar nggak di HP kita? Oh ini yang teman ini pakai Samsung S6. Keluar nggak di situ? Keluar nggak? Keluar nomornya apa? Keluar jenis HP-nya? Keluar nomornya kan? Jenis HP-nya bagaimana? Wah nggak tahu. Ini saya seperti ini saya kita tahu. Namun kita tahu nggak dia pakai HP? Angkat telepon kita tahu nggak dia pakai HP? Ya tahu. Kita paham dia pakai HP. Namun bentuk HP-nya apa? Warnanya apa? Casingnya apa? Kita nggak tahu. Ini untuk sesuatu yang terjadi sehari-hari aja seperti itu. Balas WA juga tadi. Apa di WA langsung keluar nanti? Oh ini tipe HP-nya kayak gini. Enggak kan kalau pakai WA kan? Yang kecuali pakai beberapa aplikasi tertentu yang nanti tahu. Oh ini sama-sama iPhone misalnya. Dia pakai ini. Ada pesan khusus. Itu baru diketahui. Namun kalau yang lainnya umumnya tidak, SMS yang nggak tahu HP-nya itu apa yang dia pakai. Boleh jadi pakai Nokia yang 200.000. Ya, kalau orang desa bilang itu ganja lawang pun bisa. Ya, itu pun bisa. Ada yang kasar lagi, lempar anjing pun bisa masuk Islam. Kan SMS nggak diketahui HP-nya jenis apa. Ya, maka sama seperti ini. Kaifiyahnya kita tidak ketahui karena tidak diberitahu. Maka cukup saja kita ketahui makna istiwa tadi. Istiwa kita pahami maknanya. Imani enggak? Imani. Imaninya perlu ditakwil enggak? Tidak perlu ditakwil. Maka sama ketika ditanyakan juga ainallah, di mana Allah, sudah kita jawab dengan seperti hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya. Ada hadis Muawiyah ketika ditanya seorang budak maka dijawab fis sama, Allah di atas atau Allah di atas langit. Maka ini sudah jadi keyakinan kita, ini wajib diimani. Wasu'alu anhu bid'atun. Tanya-tanya tentang kaifiyah, tahu rinciannya itu seperti apa, tangannya bentuknya bagaimana, tertawanya itu seperti apa. Kalau tidak dijelaskan tidak perlu ditanya-tanyakan, dan kaifiyahnya seperti tidak perlu juga dijelaskan secara lebih rinci karena kita cuma terbatas pada maknanya saja. Nah, karena orang tadi punya masalah, tanya-tanya tentang masalah ini pernah, padahal seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya, maka orang tersebut itu diusir dari majelis. Maka intinya di sini ini kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Untuk nama dan sifat yang lainnya seperti itu juga. Kita bisa jawab dengan kaidah ini. Istiwa itu maklum atau ghairu majhul. Dalam riwayat yang lain disebutkan maklum. Kaifiyahnya bagaimana? Hakikatnya bagaimana? Ghairu ma'kul atau majhul. Kaifiyahnya juga kita katakan tidak diketahui. Hakikatnya kita tidak tahu. Maka sifat tangan, nama-nama Allah yang lainnya juga kita pahami seperti itu. Mau gambarkan detailnya bagaimana, kita cuma terbatas pada maknanya saja. Maka kita cuma imani maknanya dan menyebutkan maknanya. Kemudian ya wasu'alu wal imanu bihi wajibun. Tentang nama-nama tadi ya wajib. Sifat-sifat tadi ketika diberitahu pada kita, walaupun logika kita tidak masuk di situ, karena kaifiyahnya kita tidak tahu, maka wajib kita imani. Dan jangan tanya-tanya tentang kaifiyah dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk pada sifat kalam atau sifat Allah itu berbicara. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.